Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat semua rekan kehidupan yang terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel ini bisa terus eksis, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita. Nah, pada hari ini pelajaran kehidupan itu kita mengupas tentang pernikahan, ya. Itu saya kutip dari kitab Filipi pasal 2, ya, ayat 1 dan ayat 2. Ya, pelajaran kehidupan kali ini saya beri tema pernikahan itu bukan hanya sekedar hidup bersama, tetapi bagaimana bekerja sama. Ya, sekali lagi, pernikahan bukan hanya sekedar hidup bersama, tetapi bagaimana bekerja sama. Nah, pernikahan bukanlah hanya sekedar dua orang insan, pria dan wanita yang sepakat untuk hidup bersama, tinggal pada sebuah rumah yang sama, pada alamat yang sama, makan pada meja makan yang sama, mandi pada kamar mandi yang sama, dan tidur pada tempat tidur yang sama. Ya, bukan. Nah, pernikahan yang sesungguhnya lebih daripada itu. Bukan sebatas hidup bersama, tetapi bagaimana bekerja sama. Dan jika pernikahan diwarnai kerjasama, maka keluarga atau rumah tangga itu akan menjadi keluarga bahagia. Ya. Apa gunanya tinggal di rumah yang sama, alamat yang sama? Apa gunanya makan di meja yang sama? Apa gunanya mandi di kamar mandi yang sama? Apa gunanya tidur di tempat tidur yang sama kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada kerjasama? Tentu itu akan menjadi keluarga yang tidak bahagia. Nah, bagaimana menciptakan kerjasama? Nah, yang pertama, agar kerjasama tercipta, hadirkan Kristus dalam keluarga kita. Agar kerjasama tercipta, hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Ya, karena di dalam Tuhan ada nasihat. Ya, di dalam Tuhan ada nasihat. Nah, bagi suami, ya, nasihat Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tugas suami itu mengasihi istri. Dan kepada istri dikatakan, hai istri, hormatilah suamimu. Ya, hormati. Jangan bikin DKI, jangan. Jadi suami di bawah ketiak istri. Mengapa ada istilah DKI di bawah ketiak istri? Karena itu kecenderungan wanita itu, ya, sekalipun dia bukan pemimpin dalam keluarga, dia coba memimpin. Itu kecenderungannya. Sekalipun di dalam Alkitab bukan dia yang pegang komando, karena dalam Alkitab sudah mengatur, ditetapkan bahwa yang pegang komando adalah suami, tetapi sang istri ini akan coba ambil komando. Makanya nasihat Tuhan di dalam rumah tangga, hai istri, hormatilah suami. Ya, hormati. Nah, karena kalau tidak ada firman Tuhan atau nasihat Tuhan dalam keluarga kita, maka akan sukar terjalin yang namanya kerjasama. Kalau suami tidak mengasihi istri dan istri tidak menghormati suami, ini tidak akan pernah ada terjadi yang namanya kerjasama. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Bagaimana kerjasama supaya tercipta? Pada ayat yang kedua dalam Filipi 2 ayat 2, harus sehati sepikir. Nah, sehati sepikir maksudnya adalah satu dalam kasih, satu dalam jiwa, dan satu dalam tujuan. Satu dalam kasih maksudnya saling mempraktekkan kasih. Itu maksudnya. Satu dalam jiwa maksudnya saling pengertian. Satu dalam tujuan maksudnya satu dalam setiap keputusan. Ya. Kalau antara suami dan satu istri itu saling mempraktekkan kasih, pasti akan tercipta kerjasama.
Kalau antara suami dan istri itu saling pengertian, pasti akan tercipta kerjasama. Kalau antara suami dan istri itu satu dalam setiap keputusan, pasti akan tercipta kerjasama. Ya. Nah, inilah pelajaran kehidupan pada hari ini. Kita hadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita, ya, sehingga kita bisa sehati sepikir, maka kerjasama akan tercipta. Dan jika sebuah keluarga ada kerjasama, maka keluarga itu akan menjadi keluarga bahagia. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.